Matano. Tak banyak yang tahu jika danau yang sekaligus menjadi nama sebuah desa yang berada di pesisirnya ini tidak hanya menyimpan cerita kejayaan masa lalu tentang sebuah kampung dengan peradaban pandai besinya. Pun juga eksotisnya alam Matano, bak kepingan surga yang jatuh ke bumi. Warna-warni keindahannya adalah mahakarya sang penguasa alam. Hari ini, akhirnya aku bisa juga menghirup sejuknya udara kota Sorowako, sebuah kota kecil di bumi Batara Guru, Luwu Timur. Kak Zainal sudah menanti kedatanganku di dermaga. Kak Zainal adalah anak Tante Mirna, adik ayah yang tetap memilih tinggal di pesisir Danau Matano. Ici, teman lamaku, juga akan ikut bersama kami. Ia berangkat dari kota Palopo sekitar 4 jam menggunakan mobil sampai ke tempat ini. Menurut Kak Zainal, dermaga Molino ini menjadi salah satu akses warga dan pelancong untuk menyeberang ke desa Matano, tempat yang sedang kami tuju. Sepanjang perjalanan, aku dan Ici dibuat takjub dengan keindahan panorama pesisir Danau Matano. Alam yang masih asli dan terjaga membuat kecantikan danau ini semakin memancarkan pesona. Seakan pertunjukan yang spektakuler tengah dipentaskan di hadapan kami. Sepanjang perjalanan, Kak Zainal bercerita banyak tentang danau purba ini. Danau yang terbentuk akibat aktivitas tektonik atau pergerakan patahan bumi pada masa Pliocene, sekitar 1-4 juta tahun lalu. Kedalamannya mencapai 600 meter, membuat Danau Matano sebagai danau terdalam di Asia Tenggara dan terdalam 10 di dunia. Sepertinya, Tante Mirna tahu jika hembusan angin Danau Matano selama perjalanan membuat perut kami lebih cepat merasa lapar. Tak menunggu lama, hidangan khas pesisir Matano langsung kami lahap. Suso, atau sejenis siput danau yang dimasak dengan daun kadunduk, membangkitkan selera makanku. Cita rasanya yang segar dan cara memakannya yang unik dengan menyedot langsung cangkangnya memberikan sensasi yang berbeda. Setelah perut terisi penuh, Tante Mirna mengajak kami ke rumah untuk beristirahat. Rumah Tante Mirna yang asri dan berada di tepi danau ini juga seringkali menjadi pilihan rumah singgah atau homestay bagi sejumlah pelancong yang berkunjung ke sini. Kita bawakan ke Tante. Waalaikumsalam. Malam ini, aku dan Ici
yang cerah. Hari ini, Kak Zainal akan mengajak saya dan Ici berkeliling desa dan menyusuri pesisir Danau Matano. Katanya, banyak tempat seru dan memanjakan mata yang harus kami kunjungi di sini. Di perjalanan, kami berpapasan dengan Kepala Desa Matano. Ia mengajak kami mampir dan melihat proses penempaan besi di desa ini. Ternyata, sejak abad ke-10 Masehi, Matano telah menjadi pusat industri logam besi. Meski tak seperti dulu, masih tersisa beberapa pandai besi di desa ini yang bertekad meneruskan sisa-sisa kejayaan masa lalunya. Kita pamit dulu Mbak Dea. Nah, kita juga mau coba jalan-jalan lagi ke sini kita. Dulu kita kesini kan belum ada ini. Sejumlah data juga menyebutkan bahwa pada abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-15, Matano telah mengekspor besi dan senjata ke Kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara kala itu. Bahkan, menurut salah satu peneliti Belanda, Van Hickeren, sejarah industri besi di Matano jauh lebih tua. Ia memperkirakan masyarakat di sini telah melebur besi sejak 300 tahun sebelum Masehi. Setelah puas melihat sejumlah artefak peninggalan peradaban besi desa Matano, Kak Zainal mengajak kami mengunjungi tempat lain di desa ini. Di perjalanan, sebuah kolam yang cukup besar dengan air yang sangat jernih menyita perhatianku. Konon ini adalah mata air Danau Matano. Penduduk setempat menyebutnya la-la atau bura-bura. Kata Kak Zainal, bura-bura berarti buih-buih yang muncul ke permukaan jika kita meneriakkan kata bura-bura di pinggir kolam. Aku pun tertarik mencobanya. Wah, benar saja. Setelah meneriakkan kata bura-bura, kolam yang sebelumnya tenang tiba-tiba mengeluarkan buih-buih. Warga setempat juga mempercayai jika air kolam ini dapat menyembuhkan, bahkan membuat awet muda. Sepertinya aku tidak membutuhkan skincare lagi jika sering membasuh mukaku di sini. Sekitar 5 menit menggunakan perahu atau raft, kami tiba di salah satu spot wisata di desa ini. La Awa, atau orang sekitar juga sering menyebutnya Kali Dingin. La Awa berarti air yang tidak berhenti mengalir. Di tempat ini terdapat sebuah sungai dengan air yang sangat dingin, seperti air yang baru keluar dari kulkas. Di sini, kami akan menjajal arusnya dengan melakukan body rafting. Menyenangkan dan cukup memompa adrenalin. Setelah puas bermain dengan arus sungai dingin, Kak Zainal kembali mengajak kami ke tempat yang katanya tak kalah seru. Perjalanan sedikit menanjak dan menyusuri tebing. Dari puncak tebing ini, pemandangan Danau Matano terlihat begitu cantik. Aku tak ingin melewatkan momen ini dan segera mengabadikannya dengan ponsel pintarku. Teman-temanku di jagat maya pasti iri melihat Instastory-ku kali ini. Seperti yang dijanjikan Kak Zainal, menyusuri jembatan gantung setinggi 50 meter di tempat ini tidak hanya memompa adrenalinku. Hormon endorfin juga seakan memenuhi kepalaku, membuat perasaanku hanya diliputi kebahagiaan
karena disuguhi pemandangan alam yang tak pernah aku saksikan sebelumnya. Saatnya menurunkan sedikit tensi, menikmati kelapa muda, sembari menatap tenangnya air Danau Matano, membuatku sulit beranjak dari tempat ini. Seperti tak ada habisnya, keseruan lain ternyata masih menanti kami. Bermain kayak menyusuri indahnya panorama gugusan pulau yang berada di Danau Matano sungguh semakin membuatku takjub. Masyarakat Matano menyebut gugusan pulau ini sebagai Pulau Empat. Selain indah, tempat ini ternyata merupakan sebuah situs peninggalan masa lalu. Kak Zainal bercerita jika dahulu, lokasi ini merupakan pemukiman dan perbengkelan peralatan besi. Di bawah tempat kami bermain kayak ini, juga banyak ditemukan artefak berupa pecahan tembikar, parang, dan sejumlah peralatan besi lainnya. Selain Pulau Empat, Kayabiri atau Goa Air juga tak kalah eksotisnya. Sebagian masyarakat juga menyebut tempat ini sebagai Goa Tengkorak. Goa yang berada di bawah air ini dapat kita masuki jika kondisi air danau sedikit surut seperti saat ini. Goa ini juga merupakan salah satu situs peninggalan masa silam peradaban Besi Matano. Perjalananku menyusuri sejarah dan keindahan Matano membuatku terpaku seperti dunia hanya untuk diriku. Menyadarkanku bahwa alam adalah guru dan setiap petualangan mengajarkan ilmu yang berharga. Matano Rahampu'u. Aku berjanji akan kembali lagi menuntaskan petualanganku.